Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas praktikum dinamika populasi dan pendugaan stok. Perkenalkan, saya Anindra Dayana dengan NIM L0212011026 dari kelompok 4. Nama asisten Kak Nufaida. Nah, pada praktikum dinamika populasi dan pendugaan stok ada 7 percobaan pada praktikum kali ini, yaitu pengukuran panjang biota, menghitung kelompok umur, menghitung pertumbuhan, menghitung mortalitas, menghitung yield per rekrutmen relatif, menghitung potensi lestari dan indeks ekologitas, dan pendugaan stok dengan metode swab area. Percobaan pertama yaitu pengukuran panjang biota. Pengukuran panjang biota adalah salah satu jenis pengukuran biota yang umum dilakukan dalam penelitian biologi dan ekologi. Pengukuran ini dapat memberikan informasi penting tentang ukuran organisme dan dapat digunakan untuk memahami karakteristik biologis dan ekologi dari organisme tersebut. Nah, pada praktikum pengukuran panjang biota terbagi atas 3 macam pengukuran panjang biota, yaitu panjang total, panjang cagak, dan panjang baku. Nah, yang pertama yaitu panjang total. Panjang total diukur mulai dari ujung mulut atau moncong ikan sampai ujung caudal paling belakang. Yang kedua itu panjang cagak. Panjang cagak diukur mulai dari ujung mulut atau moncong ikan sampai dengan lekukan luar cabang sirip ekor. Nah, yang ketiga yaitu panjang baku. Panjang baku diukur mulai dari ujung mulut atau moncong ikan sampai ke tekstur dari tulang punggung ikan. Nah, pengukuran panjang biota sangat penting dalam banyak bidang studi biologi dan ekologi, seperti penelitian keanekaragaman hayati, konservasi spesies, dan studi populasi. Dengan teknik pengukuran yang akurat dan konsisten, informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk mengembangkan strategi konservasi dan manajemen keanekaragaman hayati yang lebih baik. Adalah suatu metode yang digunakan dalam analisis demografi untuk mengkategorikan populasi menjadi kelompok umur yang berbeda berdasarkan usia. Hal ini penting dalam studi populasi karena dapat memberikan informasi penting tentang struktur populasi dan proses demografi yang terjadi di dalamnya. Tujuan utama dalam mengkaji aspek organisme adalah untuk mengetahui sebaran kelompok umur yang menunjang produksi sektor perikanan yang bersangkutan, menduga laju mortalitas alami dan penangkapan yang mempengaruhi stok ikan tersebut, serta sekaligus menduga penguasaannya atau exploitation rate dan menilai tingkat sustainability, power, dan potensial yield stok tersebut. Mengetahui umur merupakan alat penting dalam biologi perikanan. Secara umum, pada ikan dapat ditentukan dengan memperhatikan tanda-tanda tahunan dan bagian-bagian tubuhnya seperti sisik, otolit, sirip, dan tulang operculum. Tanda-tanda ini diakibatkan oleh menurunnya proses atau kegiatan metabolisme selama musim dingin, serta berlangsungnya kembali metabolisme yang lebih cepat dalam suatu masa pada musim semi. Selanjutnya itu percobaan ketiga, menghitung pertumbuhan. Pertumbuhan yaitu perubahan yang terjadi pada makhluk hidup yang mencakup pertumbuhan tubuh. Pertumbuhan dapat didefinisikan
diartikan sebagai perubahan suatu proses biologis yang dipengaruhi oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yaitu suhu air, ketersediaan pakan, kualitas air, kepadatan populasi, teknik budidaya, dan faktor lingkungan. Suhu air. Mengapa suhu air dapat mempengaruhi pertumbuhan? Karena suhu air yang ideal akan membantu meningkatkan laju pertumbuhan. Suhu air yang terlalu dingin atau terlalu panas dapat memperlambat pertumbuhan ikan. Selanjutnya itu ketersediaan pakan. Ketersediaan pakan yang baik dan seimbang adalah kunci untuk mendukung pertumbuhan ikan. Asupan nutrisi yang cukup dan seimbang sangat penting untuk pertumbuhan yang optimal. Selanjutnya itu kualitas air. Kualitas air yang baik dan stabil adalah faktor penting dalam pertumbuhan ikan. Air yang tercemar atau tidak sehat dapat memperlambat pertumbuhan ikan atau bahkan menyebabkan kematian. Selanjutnya itu kepadatan populasi. Kepadatan populasi ikan yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi pertumbuhan ikan karena persaingan untuk sumber daya dan ruang hidup yang terbatas. Selanjutnya itu teknik budidaya. Teknik budidaya yang tepat seperti pemilihan sistem budidaya yang tepat, pengaturan parameter lingkungan, dan manajemen pakan yang baik dapat membantu mempercepat pertumbuhan ikan. Dan yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti cahaya, kebisingan, dan gangguan lainnya dapat mempengaruhi pertumbuhan ikan dengan cara yang tidak langsung melalui stres dan gangguan pada keseimbangan lingkungan hidup ikan. Metode von Bertalanffy adalah salah satu metode yang digunakan untuk memodelkan pertumbuhan organisme. Ada 3 pola pertumbuhan metode von Bertalanffy. Yang pertama yaitu pertumbuhan awal yang cepat. Pada awal pertumbuhan, organisme akan tumbuh dengan cepat hingga mencapai ukuran tertentu. Pada fase ini, kenaikan ukuran tubuh sangat cepat, namun semakin lama laju pertumbuhan akan semakin lambat. Yang kedua, yaitu pertumbuhan lambat. Setelah mencapai ukuran tertentu, laju pertumbuhan organisme akan semakin lambat. Hal ini terjadi karena semakin banyak energi yang digunakan untuk mempertahankan dan mengembangkan sistem reproduksi dan metabolisme. Yang terakhir yaitu pertumbuhan yang stabil. Pada tahap terakhir, organisme mencapai ukuran maksimumnya. Pada tahap ini, laju pertumbuhan akan hampir sama dengan laju kematian, sehingga ukuran tubuh organisme akan stabil. Metode von Bertalanffy didasarkan pada persamaan diferensial yaitu seperti rumus berikut. Percobaan keempat yaitu menghitung mortalitas. Mortalitas merupakan penurunan stok dari suatu populasi, menyebabkan tingkat kematian baik secara alami maupun akibat penangkapan dari individu tersebut. Faktor yang mempengaruhi mortalitas ikan. Yang pertama, umur. Mortalitas cenderung meningkat seiring bertambahnya usia ikan. Ikan yang lebih tua lebih rentan terhadap penyakit dan cedera yang dapat meningkatkan tingkat kematian. Kedua yaitu predator. Ikan dapat menjadi mangsa dari predator seperti burung, mamalia laut, dan ikan lain. Tingkat kematian dapat meningkat dengan adanya predator yang lebih aktif dalam mencari makan. Ketiga yaitu stres. Kondisi lingkungan seperti suhu,
air, oksigen, dan kesamaan yang tidak cocok dapat menyebabkan ikan menjadi stres yang mengakibatkan kematian pada ikan. Yang terakhir itu penangkapan. Teknik penangkapan ikan yang tidak bijaksana dapat menyebabkan tingkat kematian yang tinggi. Penangkapan yang berlebihan dan tidak teratur dapat mengurangi jumlah populasi ikan dan meningkatkan mortalitas. Penting mempelajari mortalitas ikan. Mempelajari mortalitas ikan adalah penting karena hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi populasi ikan dan kesehatan ekosistem perairan. Tingkat mortalitas ikan dapat memberikan indikasi tentang seberapa besar tekanan penangkapan ikan atau tekanan lainnya pada populasi ikan. Jika tingkat mortalitas ikan melebihi tingkat reproduksi, maka populasi ikan akan mengalami penurunan jumlah dan risiko kepunahan. Adapun rumus mortalitas seperti pada rumus berikut. Percobaan kelima yaitu menghitung yield per recruitment relative. Effendi 1999 menyatakan bahwa secara sederhana yield diartikan sebagai porsi atau bagian dari populasi yang diambil oleh manusia, sedangkan recruitment adalah penambahan suplai baru yang sudah dapat dieksploitasi ke dalam stok lama yang sudah ada dan sedang dieksploitasi. Suplai baru ini ialah hasil reproduksi yang telah tersedia pada tahapan tertentu dari daur hidupnya dan telah mencapai ukuran tertentu sehingga dapat tertangkap dengan alat penangkapan yang digunakan dalam perikanan. Model yield per recruit Beverton dan Holt 1957 adalah model prediktif yang dapat digunakan oleh manajer perikanan untuk memahami efek biologis atau ekonomi dari penangkapan ikan pada stok dan membantu mereka mengambil tindakan yang sesuai untuk memastikan hasil perikanan yang berkelanjutan. Yield per recruitment diketahui dari persamaan Beverton dan Holt dalam spare seperti pada rumus berikut. Selanjutnya itu percobaan ke-6, menghitung potensi lestari dan tingkat eksploitasi. Tingkat pemanfaatan potensi maksimum lestari atau MSY akan berubah-ubah secara alami dari tahun ke tahun. Pengelolaan perikanan merupakan salah satu aspek penting dalam membina dan melestarikan usaha perikanan. Untuk itu diperlukan suatu konservasi yang tepat terhadap sumber daya perikanan. Bakken menyatakan bahwa salah satu faktor yang menunjang pengelolaan perikanan yang baik adalah lengkapnya informasi yang tersedia dan potensi lestari, yakni potensi yang memungkinkan untuk ditangkap tanpa mengganggu kelestarian sumber daya tersebut. Aspek lain adalah jenis, ukuran, serta kematangan buana ikan yang ditangkap. Model surplus produksi klasik penurunan jumlah unit upaya penangkapan atau effort biasanya selalu diikuti dengan peningkatan jumlah tangkapan per unit upaya atau CPUE. Demikian pula sebaliknya bahwa peningkatan jumlah unit tertangkap diikuti oleh penurunan jumlah tangkapan per unitnya. Maksimum sustainable atau MSY adalah besarnya jumlah ikan tertinggi yang dapat ditangkap secara terus-menerus dari suatu sumber daya tanpa mempengaruhi kelestarian stok ikan tersebut. Catch per unit effort merupakan hasil tangkapan per unit alat tangkap pada kondisi biomasa maksimum.
metode swept area. Metode swept area adalah metode yang digunakan untuk menduga besarnya stok ikan dengan cara menyapu area perairan yang akan diduga stoknya dengan menggunakan alat tangkap trawl dan sejenisnya. Alat ini memiliki selektivitas yang rendah sehingga daya tangkapnya tinggi. Dalam menentukan besarnya stok dengan menggunakan metode swept area digunakan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu terdapat hubungan yang proporsional antara hasil tangkapan per satuan upaya dengan kepadatan stok, atau di mana upaya penangkapan konstan. Yang kedua, yaitu rata-rata kepadatan stok dari bagian yang diteliti menyebar merata di seluruh daerah survei. Nah, adapun rumus dari pendugaan stok dengan metode swept area seperti pada slide berikut. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.